Kalau malam Jumatnya, kalau tadi hari Jumatnya itu lebih mulia secara mutlak, bahkan kemuliaannya melebihi kemuliaan hari Arafah. Kalau malam Jumatnya ini paling mulianya malam secara mutlak, bahkan lebih mulia daripada Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, katanya Imam Ahmad bin Hanbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidhaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada saat ini kita semua ditakdir oleh Allah bisa hadir di sebuah majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan limpahan barokah, rahmat, maunah, taufik, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan dapat membahagiakan hati Nabi dan membanggakan hati Nabi, sehingga kita diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai pengajian ini, kitab Hasyiatul Baijuri, hasiahnya kitab Fathul Qorib, yang menerangkan tentang sejarah atau hari Jumat dan sejarah tentang fadilahnya semua hari atau fadilahnya semua malam yang Allah pilih dalam setiap tahunnya. Kita semua baca Fatihah dengan niatan biniati liridho ilahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammad SAW wali ikrari ummati fit dunya wal akhirah wali ghufrani jami'z dzunub wal khataya wali satri jami'z zallat wal uyub wal asrar bisitrikal jamil wali ziyadati nuril basira wal basar wali tatmimi nuril abdan zahiran wa batinan ruhaniyan wa jasmaniyan binurillah wa binuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali ilmin nafi'ah al mubarakah wali taisiri miril umur kuliah fid din wa dunya wal akhirah wali qada'i jamil hajat min hawaijid din wa dunya wal akhirah. Amin. Ala diniyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami mu'alif hadal kitab khususnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Abi Thayyib Abi Syuja, Imam Muhammad bin Qasim, Imam Ibrahim Al-Bajuri, jami awliya tis'a, jami awliya Indonesia, jami masyayikhina wa jami walidaina, jami abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i min wal amwat
maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum warfa' darajatim fid dunya wal akhirah fil jannah. Syai'ulillah lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pasal menerangkan tentang kata-kata Jumat. Jumat itu dari bahasa bidhammil mim wa iskaniha wa fathiha wa hukiya kasruha. Ada yang membaca Jumat itu mimnya dibaca dhammah, Jumu'at. Ada yang membaca sukun, Jum'at. Ada yang membaca fathah, Juma'at. Ada yang membaca mimnya baca kasroh, Jumi'at. Ketika dijamak tetap dhammah, Jumu'atin. Tapi khusus nama hari mingguan, amma ismul usbu fahuwa bisukun la ghairuh. Khusus Jumat yang menjadi nama hari di dalam hitungan hari usbu'iyah atau hari 7 hari itu pakai harokat yang sukun. Wa innama summiyal yaumu bidzalik. Kenapa kok hari Jumat dinamakan hari Jumat? Ini ketepatan sekarang kita ngaji hari Jumat, maka saya jelaskan sejarahnya Jumat ya. Sebelum Jumat bernama Jumat itu ada nama lain. Wa innama summiyal yaumu bidzalik. Kenapa nama Jumat disebut hari Jumat disebut hari Jumat? Alasan yang pertama, lima jumi'a fihi minal khair. Karena di dalam hari Jumat Allah menghimpun, Allah mengumpulkan segala macam kebaikan. Kita ibadah, pahala ibadah kita dilipat gandakan. Banyak cahaya Allah dan cahaya Rasulullah dihimpun di hari Jumat ini atau malam Jumat. Wakila ada pula yang berkata, li'annahu jumi'a fi khalqu Adam alaihi salam. Alasan yang kedua, kenapa disebut hari Jumat? Jumat itu artinya hari perkumpulan. Karena di dalam hari Jumat Allah mengumpulkan penciptaan Nabi Adam dari 60 macam persada bumi yang Allah kumpulkan jadi satu. Kemudian kun fayakun jadilah Nabi Adam. Oleh karena itu namanya Adam. Adam itu kalau diartikan secara bahasa Indonesia artinya wajhul ardi, persada bumi, bumi lapis atas. Makanya disebut Nabi Adam. Wakilah, alasan yang ketiga, kenapa hari Jumat kok disebut atau dinamakan hari Jumat? Lijtima'ihi fihi ma'a hawa'a fil ardi bisirrin nadibin ala rajih ba'da arba'ina yauman. Karena Allah mengumpulkan Nabi Adam, mempertemukan Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya di bumi dengan rahasia yang sangat indah menurut pendapat yang rajih yang unggul setelah dipisah 40 hari. Dulu Nabi Adam disuruh diem di surga sama Siti Hawa oleh Allah, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal khasirin. Fatakunanna minal khasirin. Al-ayah. Nabi Adam dan Siti Hawa suruh diam di surga oleh Allah, tapi gara-gara melanggar makan syajaratul khuldi akhirnya diturunkan ke bumi. Nah, pada saat diturunkan ke bumi, kalau di kitab Futuhatul Ilahiyah, Nabi Adam itu diasingkan ke Al-Hindi. Al-Hindi itu Hindustan, India. Kalau sekarang Sri Lanka lah. India itu sudah pecah jadi beberapa negara. Ada India, ada Pakistan, ada Sri Lanka, ada Bangladesh. Nah, kalau yang Al-Hindi yang dimaksud di tafsir itu adalah Sri Lanka. Diasingkan di Sri Lanka, kemudian Siti Hawa di Saudi Arabia, yaitu tepatnya di kota Jeddah. Makanya disebut Jeddah. Jeddah itu kalau dalam bahasa Arab jiddatun, jaddatun itu artinya nenek. Karena nenek moyang pertama, perempuan pertama tinggal di situ. Makanya disebut kota Jeddah, Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa ini diasingkan oleh Allah, dipisah dan baru dipertemukan di bumi, yaitu pasnya di
Jabal Rahmah, atau sekarang tepatnya di Tanah Arafah. Itu dipertemukan pas hari Jumat. Makanya disebut hari Jumat karena hari pertemuan atau hari nostalgianya manusia pertama. Bertemu yang sudah lama berpisah, yaitu 40 hari berpisah, dipertemukan di bumi oleh Allah, yaitu pasnya di bumi Arafah. Makanya disebut hari Jumat. Nabi Adam diciptakan di hari Jumat dan dipertemukan dengan Siti Hawa juga di hari Jumat. Dinikahkan pun juga di hari Jumat. Nanti kita bahas masalah nikahnya Nabi Adam belakangan. Yang penting bahas hari Jumatnya dulu. Wakila ghairu dzalik. Ada pula ulama yang mengatakan kenapa kok disebut hari Jumat, itu banyak alasan. Jadi banyak pendapat ulama mengenai hari Jumat, kenapa kok disebut hari Jumat. Bukan hanya alasan barusan, hanya saja disebutkan cuma 3 di kitab ini. Wa kana yusamma fil jahiliyah yaumul arubah ayil bayyinil azim. Di zaman jahiliyah, zaman di saat Allah belum mengutus Nabi Muhammad SAW, di saat Allah sudah mewafatkan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalatu wassalam, di zaman di mana Allah sudah mengangkat Nabi Isa al-Masih alaihissalam ke atas langit, sampai datangnya Rasul kita, lahirnya Rasul kita, terutusnya Rasul kita Muhammad SAW, itu nama Jumat masih bernama Yaumul Arubah. Jadi dulu namanya bukan Jumat, tapi Yaumul Arubah, hari Arubah. Arubah itu artinya Al-Bayyinul Azim, hari yang jelas, hari yang agung, hari yang mulia. Ya gitu. Kemudian di era Islam datangnya Rasulullah SAW, kemudian dari yang namanya Arubah diganti Jumat. Tapi yang merubah Jumat pertama kali bukan Nabi Muhammad SAW, bukan. Nah, di sini nanti disebutkan. Hari Arubah awalnya di zaman jahiliyah. Al-Bayyinul Azim, hari yang sangat jelas keagungannya, artinya Yaumul Arubah itu. Awwalu man sammahul jum'ah, awwalu man sammahul jum'ata Ka'bu bin Lu'ay. Orang pertama yang merubah dari nama Arubah menjadi nama Jumat adalah datuknya Rasulullah SAW yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Ini termasuk bangsawan Arab ini zaman itu. Padahal jaraknya Ka'ab bin Lu'ay dengan cucunya sendiri, cicitnya sendiri itu jauh. Nabi kita Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jaraknya Nabi Muhammad SAW ke Ka'ab bin Lu'ay, orang pertama yang merubah dari nama Arubah menjadi Jumat, ini jauh, 9 orang. 9 orang. Jadi datuknya Nabi yang pertama kali yang merubah Ka'ab bin Lu'ay. Apa ya? Nabi Muhammad bin Abdullah, ayo bareng-bareng. Masa jadi umatnya tidak hafal nasab nabinya? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini orang pertama yang merubah hari Arubah menjadi hari Jumat. Makamnya beliau saya pernah ziarah ke makam beliau. Ini makamnya ada di pas di pinggirnya, tidak jauh dari makamnya Siti Khadijah. Jadi di Siti Khadijah itu makamnya di dekat Masjidil Haram, tepatnya di Al-Ma'la ya. Di pinggir Siti Khadijah itu ada makamnya Said Hashim, ada makamnya lagi pinggirnya Abdi Manaf, pinggirnya lagi urut di mana bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, itu makamnya jejer. Nah, jejer. Cuma Said Abdullah sama Said Abdul Muttalib makamnya ada di Madinah, bukan di Mekah. Gitu. Di dekat makamnya Siti Khadijah.
Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, fa ha ra Fihr, Fihr, haknya sukun, Fihr, bin Malik bin An-Nadir bin An-Nadir bin An-Nadir bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'addi bin Adnan. Setelah Adnan ini kalau ditelusuri ke atas nyambungnya ke Nabi Ismail bin Ibrahim, tapi jaraknya jauh. Hanya saja ulama ansab, ulama nasab itu memakruhkan meneruskan nasabnya Nabi, bukan memakruhkan. Hilaf penamaan nama kakek-kakeknya Nabi setelah Adnan sampai ke Nabi Ismail, sebagaimana yang saya baca di kitab Takrirurus Sadida karya Habib Zain bin Smith bin Ibrahim bin Smith. Dia menyatakan di situ ya, tuh ulama nasab hilaf nama yang disepakati untuk nama kakek moyangnya Nabi dari Nabi Muhammad sampai Adnan ini yang disepakati namanya sama semua ulama nasab sepakat. Tapi setelah Adnan sampai ke Nabi Ismail ini berbeda-beda. Ada yang satu orang namanya 3, ada yang 2, ada yang 4 gitu, beda-beda. Makanya yang disepakati saja yang ditulis oleh ulama nasab. Tapi semua ulama nasab sepakat kalau Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Semuanya sepakat, tidak ada khilaf. Tapi penamaannya dari Adnan ke Nabi Ismail ini beda-beda namanya. Kayak Adnan bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, sampai Nabi Ismail ini namanya beda-beda. Jadi sengaja tidak ditulis. Tidak disepakati karena tidak disepakati. Tapi untuk meneruskan nasab dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam ini makruh hukumnya. Karena apa? Di atasnya Nabi Ibrahim ini ada yang masih kafir, tidak beriman kepada Allah. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Ibrahim ini ikut ajaran Allah, beriman kepada Allah semua. Kayak gitu. Makanya di Maulid berjanji itu nasabun tasibul ula bihulahu qaladat hanujumal asma'u hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin. Jadi nasabnya Nabi dijaga oleh Allah. Mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Ismail bin Ibrahim itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak beragama kafir, tidak. Tidak benar orang bilang Nabi, bapaknya Nabi, ibunya Nabi masuk neraka, itu tidak benar. Ama kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Sebelum Allah mengutus Nabi, zaman fatrah itu, zaman libur Nabi, zaman Allah libur mengutus Nabi, mulai Nabi Isa al-Masih sampai datangnya Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada yang disiksa oleh Allah. Tidak ada yang dimasukkan ke neraka intinya. Zaman jahiliyah, karena mereka masih belum mengenal ajaran yang sesungguhnya. Karena tidak ada ulama, tidak ada nabi yang mengajari atau yang menunjukkan jalan menuju Allah. Tidak ada. Sampai datangnya Nabi Muhammad SAW, baru mereka ketika diajak, tapi tetap tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman, baru mereka disiksa oleh Allah. Jadi Allah tidak menyiksa hambanya sampai Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, al-ayah di Al-Quran. Jadi mereka itu ada yang bilang tetap masuk surga karena tidak pernah maksiat, tidak pernah dosa ya. Mereka ada yang bilang ulama masuknya nanti di Al-A'raf, nama sebuah tempat antara surga dan neraka, karena mereka tidak pernah ibadah dan juga tidak pernah maksiat, mau dimasukkan surga, tidak pernah ibadah, mau dimasukkan ke neraka, tidak pernah berdosa. Akhirnya ditempatkan di Al-A'raf, nama sebuah tempat antara surga dan neraka. Tapi banyak versi ulama, banyak pendapat mengenai orang-orang yang hidup di zaman fatrah, atau disamakan kayak ada anak kecil belum balik, dia terlahir dari bapak ibu kafir, dia terlahir dari bapak ibu kafir, terlahir dari bapak ibu non muslim, terus mati sebelum balik, kan masih belum mukallaf, masih belum dituntut mengerjakan syariat, dia kan masih belum dosa.
ada anak kecil, bapak ibunya kafir, lalu anak itu ditakdir mati dalam keadaan masih belum balik. Ini mau dimasukkan neraka, nggak mungkin, nggak pernah dosa, belum mukallaf kok. Kayak gitu, sama hukumnya kayak itu. Itu ada di keterangannya, ada kitab Sirajut Talibin, itu tauhid, itu Fathul Majid, Fathul Ano kitab jenenge Fathul Majid, itu Fathul Murid, itu ada kitab menerangkan tauhid. Wahwa, kita lanjut cerita Ka'ab bin Lu'ay, datuknya Rasulullah SAW. Orang itu orang pertama yang menamakan hari Aruba menjadi Jumat. Karena apa kok diganti Jumat? Karena Ka'ab bin Lu'ay biasa mengumpulkan kaum Quraisy untuk rapat di gedung namanya Gedung Nedwah, dikumpulkan pas di hari Jumat. Makanya hari Jumat dijadikan hari perkumpulan orang rapat, orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy rapat di situ di Gedung Nedwah pasnya hari Jumat, makanya disebut hari Jumat. Terus datang Rasul kita Muhammad SAW, hari Jumat dijadikan hari menunaikan ibadah sholat Jumat, kayak gitu. Disebut hari perkumpulan juga, kumpulnya 40 orang lebih kaum pria untuk menunaikan sholat Jumat. Bahkan di sini dikatakan wahya lihadil ummah minal khususiyah. Sholat Jumat itu merupakan sholat yang khusus, istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Wa furidat bi Makkah lailatal Isra wa lam yusalliya bi Makkah li'annahu lam yakmul adaduha indahu. Sebenarnya sholat Jumat di zaman Islam sudah didakwakan oleh Rasulullah SAW. Sholat Jumat itu Allah wajibkan di kota Mekah di malam Lailatul Isra Mi'raj. Tapi Nabi tidak mengerjakan sholat Jumat di Mekah malah. Karena apa? Lam yakmul adadua indahu. Karena ahlul Jumat di zaman Nabi, pada saat Nabi masih belum hijrah, masih di Mekah, masih belum sempurna 40 orang. Yang masuk Islam masih belum 40 orang laki-laki. Hitungannya masih belum sempurna. Jadi Nabi tidak menunaikan sholat Jumat di Mekah. Tapi setelah hijrah ke Madinah baru banyak yang masuk Islam, malah lebih dari 40 orang, kayak gitu. Itu alasannya. Auli anna min syi'ariha al-izhar wa kana sallallahu alaihi wasallam bi Makkah mustakhfiyan la yatamakkanu min izhariya. Ada yang berpendapat kenapa Nabi itu kok tidak menunaikan sholat Jumat di Mekah kok, padahal sholat Jumat diwajibkan oleh Allah di Mekah, tapi malah ditunaikan di Madinah. Karena alasannya syiarnya sholat Jumat adalah al-izhar, menampakkan, menjelaskan keagungan agama Islam. Sedang Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya di Mekah semuanya mustakhfian, sembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy. Jadi tidak dimungkinkan menunaikan sholat Jumat belak-belakan, transparan, terang-terangan, tambah orang Islam itu tambah disakiti oleh orang non-muslim. Awwalu man fa'alaha bil Madinati syarifah qabla al-hijrah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu bi mahallin yuqalu lahu naqiul khudamat ala mailin minal Madinah. Orang pertama, orang Islam pertama yang mendirikan sholat Jumat di Madinah adalah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nabi masih ada di Mekah. Itu ada sahabat Ansor namanya As'ad bin Zurarah. Ini orang pertama, orang muslim pertama yang menunaikan sholat Jumat di Madinah. Kayak gitu. Lanjut. Wa indal Imam Ahmad. Kita balik tentang keterangan hari Jumat. Istimewanya Jumat ini apa? Wa indal Imam Ahmad. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau pendiri madhab Hambali rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi madhab Hambali itu muridnya Imam madhab Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i muridnya Imam Malik bin Anas bin Malik.
rahimahullah ta'ala, muridnya pendiri mazhab Maliki. Jadi mazhab Hambali muridnya mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i muridnya mazhab Maliki. Hambali muridnya Syafi'i, Syafi'i muridnya Maliki. Maliki masih rentetan sanad keguruannya masih muridnya Imam Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, kayak gitu. Itu urutan mazhab tertua dari 4 mazhab Madzhabul Arba'in. Istimewanya hari Jumat menurut Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, anna yaumal Jumat afdhalul ayyam mutlaqon hatta min yaumi Arafata. Sesungguhnya hari Jumat, kata beliau, sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang paling istimewa secara mutlak. Hari yang paling istimewa secara mutlak versi Imam Ahmad sampai lebih mulia daripada hari Arafah adalah hari Jumat. Hari Arafah itu hari tanggal 9 Dzulhijjah. Padahal fadilahnya puasa di hari Arafah yukafiru sanatal madhiyah wal mustaqbilah, melebur dosa tahun lalu dan tahun mendatang. Tapi menurut Imam Ahmad, hari Jumat lebih utama secara mutlak daripada hari Arafah dan daripada hari-hari yang selain Arafah. Yang kelasnya Arafah saja masih kalah mulia dengan hari Jumat, katanya Imam Ahmad. Banyak sejarah yang terjadi di hari Jumat. Wa anna lailatahu afdhalul layali mutlaqan hatta min lailatil qadar. Kalau malam Jumatnya, kalau tadi hari Jumatnya itu lebih mulia secara mutlak, bahkan kemuliaannya melebihi kemuliaan hari Arafah. Kalau malam Jumatnya ini paling mulianya malam secara mutlak, bahkan lebih mulia daripada Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, katanya Imam Ahmad bin Hambal. Hari Jumat ini secara mutlak lebih terhormat, lebih mulia, bahkan kemuliaannya mengalahkan kemuliaan Lailatul Qadar, malam Jumatnya. Kalau hari Jumatnya bahkan kemuliaannya mengalahkan hari Arafah. Malam Jumatnya bahkan kemuliaannya menurut Imam Ahmad mengalahkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Makanya orang baca sholawat ini dilipat gandakan. Orang yang baca Al-Quran, orang yang ibadah di hari Jumat, orang yang baca surat Kahfi, fadilahnya luar biasa dibaca di hari Jumat. Orang yang baca surat Ad-Dukhan, surat As-Sajadah, surat-surat yang sunat dibaca ketika hari atau malam Jumat, kayak surat Ali Imran, surat Hud, surat Kahfi, kayak gitu. Kalau surat harian kan Yasin, Waqiah, Tabarok, itu kesunatan harian. Tapi khusus hari Jumat, surat-surat yang ada riwayat khusus tentang hari Jumat itu surat Ad-Dukhan, surat Sajadah, ya surat Hud, surat Ali Imran, dan surat Kahfi. Tapi yang paling mulia dari semua surat itu untuk hari Jumat adalah surat Kahfi, karena fadilah keutamaan Kahfi ini melebihi fadilah keutamaan sholawat yang dibaca di hari Jumat. Kalau sholawat ini lebih utama dibaca, tapi ketika nisbat ke hari Jumat, Kahfi yang lebih unggul. Itu mengenai hari Jumat. Ka'ab bin Lu'ay tadi, mbahnya Nabi Muhammad SAW, wa huwa awwalu man jama'an nasa bi Makkata wa khotabahum wa basyarahum bima ba'atsin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amarahum bittiba'i. Ka'ab bin Lu'ay, datuknya Nabi ini adalah, padahal jaraknya jauh ya masanya. Berapa orang tadi ke atasnya? 9 atau 8 orang ya. Beliau ini orang pertama yang mengumpulkan orang Mekah, dikumpulkan dalam majelis, yaitu di Darun Nadwa. Lalu Ka'ab bin Lu'ay berpidato, wa khotabahum, memidatoi orang Mekah, wa basyarahum bima ba'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberikan kabar bahagia kepada orang Mekah pada waktu itu. Ka'ab bin Lu'ay, wahai orang Mekah, kelak akan ada nabi yang terutus di akhir zaman, terlahir dari kota ini. Sudah dikasih tahu oleh Ka'ab bin Lu'ay. Jadi datuknya Nabi jauh-jauh hari sudah menginfokan, sudah menginformasikan bahwa kelak
Nabi akhir zaman Allah utus dari kota Mekah, sebagaimana disebut di dalam kitab Injil, kitab Taurat, dan semua kitab-kitabnya Allah yang Allah turunkan kepada semua nabinya. Kayak gitu. Jadi orang pertama yang mengumpulkan manusia di Mekah dan berpidato, memberitahu bahwa nanti Mekah adalah kota yang Allah pilih untuk kelahiran Nabi akhir zaman yang namanya Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad SAW. Dan beliau berpesan, Ka'ab bin Lu'ay berpesan kepada tokoh-tokoh Mekah pada waktu, wahai semua tokoh-tokoh Mekah, ceritakan masalah ini kepada anak kalian, kepada cucu kalian, biar cucu kalian juga cerita kepada anaknya, anaknya cerita kepada anaknya, anaknya cerita kepada anaknya, sampai datangnya Nabi tersebut. Entah terlahir dari ibu yang mana, bapak yang mana, orang tua yang mana, sudah dikasih tahu. Dan usahakan mereka, wa amarum bittibai, perintahkan anak cucu kalian, kalau Nabi itu sudah datang, mengaku dirinya Nabi, berimanlah kalian, ikuti ajarannya. Sudah dipesani gitu, tapi sayang, di antara mereka ada yang lupa dengan ceramah yang diberikan kepada Ka'ab bin Lu'ay. Sudah dikasih tahu, akhirnya banyak anak cucunya yang tidak tahu informasi tentang hal itu. Ketika datang Nabi mengaku dirinya menjadi Nabi, hanya mereka banyak yang ingkar dan tidak mau beriman. Salahnya mbah-mbahnya aslinya. Hari Jumat adalah Yaumul Mazid, dia ziyadatil khairat fih. Keistimewaan hari Jumat adalah hari tambahan. Karena disebut hari tambahan, nama lainnya Jumat adalah Yaumul Mazid, li ziyadatil khairat fihi, karena banyak tambahan kebaikan yang terjadi dalam hari Jumat. Wa huwa afdalu ayyamil usbu', hari Jumat adalah hari yang paling mulia di antara hari mingguan. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Ya'tikullahu fihi sittata mi'ati alfi atikin minan nar. Allah membebaskan 600.000 orang yang ditakdir masuk neraka, orang yang ditakdir mati menjadi penghuni neraka. Allah bebaskan 600.000 manusia, dibebaskan dari api neraka di hari Jumat. Man mata fihi, barang siapa yang ditakdir mati hari Jumat atau malam Jumat, kutiba lahu ajru syahidin, dia dicatat menjadi manusia yang mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang yang mati syahid. Wa wuqiya fitnatal qabri, barang siapa yang mati di hari Jumat atau malam Jumat, dia akan diselamatkan dari fitnah kubur, dari himpitan tanah, dari pertanyaan malaikat mungkar nakir, dari siksa kubur, dari panasnya hawa kuburan dan lain sebagainya. Akan diselamatkan dari fitnahnya kubur orang yang ditakdir mati di hari Jumat atau malam Jumat. Wa kadzalika lailatu fayya afdhalul layalil usbu. Jadi kesimpulannya, hari Jumat adalah hari yang paling istimewa karena banyak fadilah dan banyak sejarah mengenai tentang hari Jumat, khususnya sejarah yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Pada saat datuknya kakeknya berpidato di hari Jumat menginformasikan kelak akan ada Nabi akhir zaman yang terutus dari orang Mekah, itu pidatonya pas hari Jumat. Ketika pidato, menurut pendapat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau mengatakan wa amma afdhalul ayyam alal itlaq. Tadi pendapat Imam Ahmad, sekarang pendapat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa amma afdhalul ayyam alal itlaq fa yaumu Arafah. Paling utamanya hari, ini hari, paling utamanya hari secara mutlak adalah hari Arafah, hari tanggal 9 Dzulhijjah, hari pertemuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa, hari tahunya Nabi Ibrahim kalau mimpinya menyembelih Nabi Ismail atau Nabi Ishak, itu wahyu dari Allah, itu pas terjadi hari Arafah, karena beliau mulai tahu kalau itu perintah Allah.
Arafah ini berkaitan dengan sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail atau Nabi Ishak ya. Dan hari Arafah ini juga menjadi sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Ibrahim adalah datuknya Nabi Muhammad SAW. Nabi kita diutus oleh Allah untuk meneruskan agamanya Nabi Ibrahim. Wa an auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Al-ayah. Paling utamanya hari secara mutlak adalah hari Arafah. Wa afdhalul layali alal itlaq lailatul maulidis syarif. Paling utamanya malam secara mutlak adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ulangi lagi, paling utamanya hari secara mutlak adalah hari Arafah. Tapi paling utamanya malam secara mutlak adalah malam Maulid Nabi, malam kelahiran Nabi. Sekarang ini sudah bulan Rabiul Awal, makanya saya jelaskan ini inti dari pembahasan ini. Paling utamanya hari secara mutlak adalah hari Arafah. Paling utamanya malam secara mutlak adalah Lailatul Maulidis Syarif, hari kelahiran manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa malam istimewa itu adalah malam Maulid Nabi? Dari sini dapat kita simpulkan berarti Nabi itu lahirnya malam hari, bukan siang hari, bukan pagi hari. Gitu ya. Kalau di kitab Diyaul Lami, Habib Umar bin Hafid rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan lahirnya Nabi itu malam hari, Qubailal Fajri, sebelum datangnya Fajar Shodiq, berarti pas waktu sahur, sebelum datangnya waktu subuh, jaraknya sebentar. Berapa menit sebelum subuh Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Lahirnya pas Fajar, pas waktu Fajar. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menurut pendapat yang kuat itu lahirnya malam hari. Afdhalul layali alal itlaq lailatul maulidis syarif. Paling utamanya malam secara mutlak adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam istimewa daripada semua malam? Bahkan malam Lailatul Qadar pun kalah. Alasannya lima tarattaba ala dhuhurihi sallallahu alaihi wasallam fiha minan naf'il amim wal khairil azim. Lima dhuhurihi sallallahu alaihi wasallam fiha minan naf'il amim wal khairil azim. Karena lahirnya Nabi Muhammad SAW, karena datangnya Nabi Muhammad SAW mengandung manfaat umum, mengandung manfaat yang sifatnya universal, umum, merata, dan mengandung kebaikan yang agung, yang besar. Gara-gara Nabi kita bisa dapat surga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu kecuali menjadi rahmat kasih sayang. Rahmatnya Allah itu di Al-Quran itu dilambangkan dengan Nabi Muhammad SAW. Wa qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Al-ayah. Dengan berkat fadl anugerah Allah dan rahmatnya Allah, berbahagialah kalian. Siapa fadl dan rahmat yang Allah lambangkan? Yaitu adanya Nabi Muhammad SAW. Makanya malam Maulid menjadi malam istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW, mengalahkan keistimewaan malam yang lain. Jadi kalau disimpulkan di sini urutan malam termulia, ini sampean perhatikan, urutan malam termulia sesuai urutannya. Walhasil kesimpulannya adalah anna afdholal ayyam indana yaumu arafata, thumma yaumul jum'ah, thumma yaumu idil adha, thumma yaumu idil fitri. Sesungguhnya urutan malam termulia adalah paling utamanya hari secara mutlak menurut mazhab Syafi'i. Itu hari pertama urutannya adalah hari Arafah. Hari kedua adalah hari Jumat. Hari ketiga adalah hari Lebaran Idul Adha. Hari mulia keempat adalah hari Lebaran Idul Fitri. Jadi kalau hari termulia, hari pertama adalah hari Arafah. Hari kedua adalah hari Jumat. Hari ketiga adalah hari Idul Adha, hari raya Idul Adha. Hari keempat adalah hari raya Idul Fitri. Ini empat hari
termulia dalam 1 tahun. Kalau nisbat hari, bukan nisbat malamnya. Kalau nisbat malamnya, wa anna afdhalal layali indana lailatul maulidi syarif, tsumma lailatul qadar, tsumma lailatul jum'at, tsumma lailatul isra. Paling utamanya malam menurut mazhab Syafi'i, peringkat pertama malam Maulid, malam kelahiran Nabi. Peringkat kedua adalah malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Peringkat ketiga malam Jumat. Peringkat keempat malam Isra Mi'raj. Jadi kesimpulannya, hari paling mulia itu ada 4. Malam paling mulia juga ada 4, tapi sesuai urutannya. Kalau hari termulia, hari pertama adalah Yaumul Arafah, hari Arafah. Urutan kedua, runner up, artinya bahasa bulu payung. Peringkat kedua adalah setelah Yaumul Arafah, hari Arafah adalah hari Jumat. Baru hari raya Idul Adha, urutan ketiga. Baru hari raya Idul Fitri, urutan keempat. Itu kalau hari. Kalau nisbat ke malam, malam paling istimewa di antara yang lain itu juga ada 4. Yang pertama adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, Lailatul Maulidis Syarif. Yang kedua adalah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang ketiga Lailatul Jumat, malam Jumat, urutan ketiga setelah Lailatul Qadar dan setelah malam kelahiran Nabi. Urutan keempat adalah Lailatul Isra wal Mi'raj, malam Isra Mi'raj. Ini kalau malam. Kalau malam ini saya ulang lagi, afdhalul layali alal itlaq tu Lailatul Maulid, baru Lailatul Qadar, baru Lailatul Jumat, baru Lailatul Isra Mi'raj. Urutannya gitu. Wa hadza binisbati lana. Urutan malam termulia ini, urutan pertama malam kelahiran Nabi, urutan kedua malam Lailatul Qadar, urutan ketiga malam Jumat, urutan keempat malam Isra Mi'raj. Ini ketika nisbat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa amma bin nisbati lahu sallallahu alaihi wasallam, falailatul Isra afdhalul layali. Tapi kalau malam dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri, malam yang paling istimewa adalah malam Isra Mi'raj. Kalau nisbat kepada umatnya, malam yang paling istimewa adalah malam malam Maulid, malam kelahiran Nabinya. Tapi kalau nisbat kepada Nabinya, kepada Nabi Muhammad SAW sendiri, malam yang paling istimewa bagi Nabi itu adalah malam Isra Mi'raj. Kalau nisbat ke umatnya, malam yang paling istimewa urutan pertama adalah malam Maulid Nabi. Karena gara-gara datangnya Nabi itu mengandung manfaat besar, manfaat umum. Semua orang yang masuk surga gara-gara rahmatnya Allah. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih. Rahmatnya Allah dilambangkan dengan datangnya Rasulullah SAW, yang dibuktikan dengan syafaatnya kelak di hari kiamat. Kenapa kok malam istimewa ketika nisbat kepada Nabi sendiri adalah malam Isra Mi'raj? Kok bukan malam kelahirannya? Itu kalau nisbat ke Nabi. Alasannya gini, li'annahu ra'a fiha rabbahu bi'ainai ra'si ala sahih. Karena Nabi di malam Isra Mi'raj itu melihat Allah dengan mata kepalanya, melihat Tuhannya dengan mata kepalanya. Makanya jadi malam istimewa bagi Nabi sendiri, karena di saat malam Isra Mi'raj Nabi diizini mata kepalanya bisa melihat Allah. Kalau nisbat kepada umatnya, malam yang istimewa adalah malam kelahiran Nabinya. Kalau nisbat kepada Nabi Muhammad SAW sendiri, malam yang istimewa adalah malam Isra Mi'raj, karena alasannya Nabi diizini kedua matanya bisa melihat Allah. Makanya kalau di Maulid Ad-Dibai saya sering dengar baca ya, wa ma'asa ayyuqala fi mawasafahul Qur'an wa a'raba an fadaili Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan wa jama'allahu baina ru'yatihi wa kalami wa qarana asma'u ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Di situ dijelaskan keterangan Injil, Taurat, Zabur, Quran, semuanya sepakat
Wa jama'allahu baina ru'yati wa kalami. Allah menggabung dua makom untuk Nabi Muhammad SAW. Allah menggabung makom ru'yah, bisa melihat Allah, dan makom kalam, bisa ngobrol dengan Allah, bisa mendengar kalamullah. Itu cuma dalam diri Nabi Muhammad SAW. Manusia yang selain Nabi tidak diizini oleh Allah. Kita kalau Imam Mahdi beda lagi kan ya. Nah, manusia yang selain Nabi Muhammad SAW, bahkan semua nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad, bahkan wali-wali, itu tidak diizini oleh Allah melihat Allah dengan mata kepalanya. Bahkan Nabi Musa sendiri izin kepada Allah, tidak diizini. Rabbi arini andur ilaik, qala lantaroni, kamu tidak bisa melihat aku Musa. Walakin undur ilal jabali, tapi lihatlah gunung itu. Ini istaqarra makanu fasaufa taroni. Kalau gunung sudah istiqrar, barangkali engkau bisa melihatku. Yang disuruh lihat gunung sama Allah di surat Al-A'raf itu. Walamma tajalla rabbu lil jabali ja'alu dakka wa kharra Musa sa'iqa, al-ayah. Ketika Nabi Musa lihat gunung, Allah menampakkan kebesarannya atau rahmatnya di gunung. Gunung itu langsung hancur dan Nabi Musa pingsan kelenger. Setelah siuman dari pingsannya, 1 tahun telinganya ditutup. Karena kalau sampai dengar suara manusia, beliau langsung pecah gendangnya, langsung mati. Itu hanya mendengar kalamullah. Yang disuruh lihat gunung. Rabbi arini andur ilaika la lantaroni walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanu fasawfa taroni. Falamma tajalla rabbu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Yang dilihat cuma gunung, yang didengar suaranya Allah. Itu hanya mendengar kalamullah. Makanya julukan Nabi Musa adalah kalimullah. Wa qad kallamallahu Musa taklima, al-ayah. Tapi tidak bisa melihat Allah. Yang disuruh lihat gunung. Kalau Nabi Muhammad SAW, wa jama'allahu baina ru'yati wa kalami. Di samping mendengar kalamullah juga bisa melihat Allah. Makanya malam Isra Mi'raj menjadi malam istimewa bagi Nabi. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya fid din wa dunya wal akhirah, dan kedua mata kita diizini oleh Allah bisa melihat Nabi Muhammad SAW di dunia sampai di akhirat, di alam mimpi maupun alam sadar. Kedua telinga kita diizini oleh Allah bisa mendengar kalam nasihat dari Nabi, bisa mendengar suaranya Nabi Muhammad SAW di alam mimpi maupun alam sadar, di dunia maupun di akhirat. Karena matanya Nabi ini diizini bisa lihat Allah. Kalau kita bisa diizini bisa melihat wajah Nabi atau mata Nabi, sanadnya nyambung. Orang yang bisa melihat Nabi Muhammad SAW yaqdzatan wa manaman, dia akan tembus sinar matanya ke hatinya, seluruh jasmani. Kan matanya Nabi pernah diizini melihat Allah. Kita sendiri tidak pernah diizini. Makanya Nabi Musa, kenapa kok perjalanan Isra Mi'raj Nabi Musa Nabi yang paling ngeyel? Ketika berada di langit kelima, ditakdir ketemu Nabi Musa. Langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Yusuf, langit ketiga ketemu Nabi Idris ya. Langit keempat ketemu Nabi Musa, langit kelima ketemu Nabi Harun. Oh, keliru ya. Nabi Adam dulu. Langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam, langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit kedua, kalau di kitab Nurul Dholam, saranya Kidatul Awam, Nabi Yahya sama Nabi Isa jaga langit kedua. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu Nabi Idris. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nu makanan aliyya alaya. Langit kelima baru bertemu Nabi Musa. Langit keenam bertemu Nabi Harun. Langit ketujuh bertemu datuknya sendiri Nabiullah Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Padahal pertemuan Nabi dengan nabi-nabi yang lain, pertemuan Nabi Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj banyak dengan para nabi. Tapi nabi yang banyak usulan, yang banyak kritikan, yang banyak saran, itu cuma Nabi Musa. Kenapa kok Nabi Musa?
Yang lain kok diem gitu. Nabi Musa yang banyak usul. Muhammad, kasihan umatmu kalau diberi kewajiban sholat 50 waktu. Minta keringanan lagi ke Allah. Balik lagi, temui Allah. Balik lagi. Akhirnya dikasih keringanan 5. Setelah sampai di langit ke-5, suruh balik lagi nemui Allah. Minta keringanan lagi, jangan 5 waktu. Kasihan umatmu, takut mereka tidak kuat jaga sholat 5 waktu. Tidak, saya sudah malu Nabi Musa. Aslinya Nabi Musa ini ya, bukan karena kasihan ke umat Nabi Muhammad SAW, bukan. Bukan hanya itu alasan Nabi Musa, tapi alasan yang paling penting untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau ketika minta izin, matanya bisa melihat Allah, tidak pernah diizini sama Allah. Ini mumpung ketemu manusia yang matanya habis dipakai melihat Allah ini. Jadi dituuk-tuuk, bahasa Jawanya dituuk-tuuk, dipuas-puasin. Wajahnya Nabi Muhammad SAW pada saat bertemu Nabi Musa ini alaihissalam itu disaksikan sangat bercahaya wajahnya. Jadi ini mumpung belum turun ke bumi, saya masih belum puas ketemu anak ini. Ketemu sosok manusia ini saya masih belum puas. Balik lagi, lihat Allah, intinya gitu, lihat Allah. Biar saya ngalap barokah, biar saya kecipratan barokah matamu habis melihat Allah. Karena aku minta izin ke Allah saja tidak diizinin sama Allah. Rabbi arini anzur ilaika lantaroni. Awakmu tidak bisa lihat aku Musa. Di sini hikmahnya, di situ hasilnya. Kenapa kok hanya Nabi Musa yang banyak memberikan usulan kepada Nabi kita? Anak Nabi Musa masih belum sempat diizini matanya lihat Allah. Mumpung ketemu manusia yang matanya sudah dipakai melihat Allah. Ini ngalah barokah. Nah, makanya kita tadi doa, ya Allah izini mataku bisa melihat Nabi. Karena kalau sudah mata kita bisa melihat Nabi, lihat wajah Nabi, berarti otomatis kita dapat barokah langsung dari Allah. Kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa bersama. Nanti sebelum doa baca tahiyat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Diamini. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Narzuqna kama alal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyah wa salama bi rahmatika ya rahmar rahimin. Ya Allah, berilah rezeki kami agar selalu bisa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, mengikuti ucapannya, mengikuti perbuatannya, mengikuti tingkah lakunya, mengikuti akhlaknya, zahir batin kami ya Allah, dalam keadaan afiat dan selamat ya Allah, fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma inna amanna bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam narah famatti'na Allahumma fid darain bi ru'yati wajhihi sallallahu alaihi wasallam yaqdhatan wa manaman. Ya Allah, sesungguhnya kami semua beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi sayang kedua mata kami masih belum bisa melihat Nabi dengan jelas. Izinkan mata kami dan hati kami bisa melihat dan bertemu Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi maupun alam sadar, di dunia maupun di akhirat. Wasyannif uduni bisimai sauti kalami Rasulillah SAW. Izini kedua telinga kami agar bisa
mendengarkan kalam nasihat Nabi Muhammad SAW yang bisa membimbing jalan hidup kami terarah sesuai yang Kau harapkan, sesuai yang Kau inginkan ya Allah, sesuai yang Kau ridhoi ya Allah. Dengan berkat kami bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, para nabi, para wali yang hadir di sekitar kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin. Rabbana taqabbal du'ana bi sirri asraril Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.